Inti dari praise and worship itu adalah puji-pujian yang membawa kita kepada penyembahan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Penyembahan itu bentuknya gak cuma puji-pujian. Ada begitu banyak teman-teman kita yang mungkin struggle di dalam praise and worship. Ada begitu banyak dari gereja yang mungkin struggle banget nih persiapin praise and worship. Praise and worship yang benar tuh gimana? Sorry ya, kalau kita bilang aku nyembah Tuhan sekarang karena aku sudah sembuh dari sakitku. Men, lu menyembah karena kebenaran lu dong. Pusat kebenaran lu berarti diri lu sendiri dong. Kalau lu menyembah karena Tuhan, lu mau lagi jatuh atau enggak, harusnya lu tetap nyembah Tuhan. Lu tetap merasa dikasihi Tuhan. Karena apa? Gereja berlomba-lomba memberikan kenyamanan. Apakah sebenarnya kenyamanan itu juga dibutuhkan untuk kita gitu, menyembah, memuji nama Dia? Worship itu kan kita kan mendambakan Tuhan kan. Dia just praising but not worshiping. Hatinya jauh, punya berhala yang lain. Makanya kan Yesus bilang, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya tapi hatinya jauh daripada aku. Kata-katanya begini, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan teman-teman. Sama seperti biasa kita kedatangan teman spesial kita. Dia sungguh luar biasa, suara dia merdu. Teman-teman please welcome Kak Yesua Abraham. Hello. Di sini. Oh iya, hello. Kak Yesua Abraham, it's Halo. an honor. Sama-sama dong. Anda bisa datang ke sini. Gimana perjalanan? Capek, lelah, macet? Tadi kelewatan ya posisi parkir, jadi saya harus muter lagi, ngelewatin glodok lagi gitu. Tapi puji Tuhan gak macet ya. Puji Tuhan gak macet. Gue bener-bener lupa loh ada bagian itu dia muter sekali. Gue bener-bener lupa. Tapi Kak Yesua seneng banget lo hari ini bisa datang bareng-bareng kita. Sama-sama. Gua rasa mungkin ada banyak teman-teman yang saat ini belum tahu nih lu itu siapa. Selain suara Anda yang begitu indah, Anda melakukan praise and worship, tapi banyak yang belum tahu Yesua Abraham itu siapa. Mungkin lu boleh kasih tahu dulu gak ke teman-teman? Singkat aja ya, Yesua Abraham itu adalah anak pendeta. Bokap gue pelayanan di Pontianak, Gereja Pantai Costa Karismatika di Indonesia, GPKDI. Dan gue itu anak pertama dari 3 bersaudara. Gue seorang musisi yang Tuhan pakai di bidang pujian penyembahan dan juga bersama band gue Ikhlas Story. Yes, mungkin beberapa ada yang tahu. Nanti gue taruh di sini. Terima kasih. Terus gue sudah beristri 1, anak 1. Anak gue cewek. Istri gue juga cewek. Oh iya. Benar. Gue tadi nggak lanjutin loh. Istrinya apa cewek? Kita nikah 2020, punya anak 2022. Jadi udah 5 years of marriage. 5 years. It's been amazing. It's been very amazing. Dan ya itulah. Tapi lu mulai pelayanan tuh sejak kapan nih? Oh, dari SD. SD serius. TK gue kayaknya udah mulai bokap gue ngajakin gitu, yuk coba yuk persembahan pujian yuk tiap acara Paskah atau Natal. Terus SD gue yang udah mulai pelayanan drum waktu itu, di sekolah minggu main gitar, terus main drum di ibadah umum. Jadi ya udah dari kecil sih terpapar dengan pelayanan mimbar ini. Gue suka tuh bahasanya terpapar. Cuma maksud gue adalah kalau dari lu pribadi itu kan misalkan lu diajak papa mama, terus habis itu kayak ini ada pelayanan ikut yuk terus kan lu ikut. Tapi kalau dari hati lu sendiri, kapan lu pertama kali memutuskan kayak this is going to be my lifelong thing to do gitu? Hati lu gitu. Itu 2014 ya kalau nggak salah ya, waktu gue ditangkap Tuhan benar-benar. Terjadi kebangkitan rohani yang sangat luar biasa gitu bukan? Jadi itu gue tuh memang anaknya dari dulu suka tampil gitu. Gue pikir karena gue kurang perhatian orang tua, tapi ternyata emang gue suka tampil. Gue tahu itu waktu gue punya anak. Anak gue tuh nggak pernah kekurangan perhatian gue dan Feby, tapi dia tuh kayak super, anaknya suka tampil aja gitu, dapat attention gitu. Nah gue tuh kayak gitu dari dulu. Jadi gue suka untuk bisa dilihat orang main drum gitu, nyanyi. Ya itu mungkin benih ya yang Tuhan taruh ya. Iya. Sampai di SMP itu gue dapet penglihatan bahwa gue dibawa Tuhan ke satu panggung. Ini agak karismatik banget sih. Iya gak apa-apa, itu bagus sekali. Dari hati sendiri, dari hati Kak Yesua sendiri, kapan sih pertama kali gue memutuskan ini adalah hidup gue nih untuk memuji, praise and worship, dan karunia gue untuk bernyanyi gitu? Oke. Kalau dibilang, berarti bisa dibilang motivasi yang bener lah ya dalam pelayanan ya. Karena kan sebelumnya kan gue memang anaknya tuh suka tampil. Gue suka tampil, gue pikir gue cari perhatian orang tua karena papa mama gue sibuk pelayanan. Jadi kok gue jadi anaknya suka tampil ya. Ternyata memang itu benih yang Tuhan taruh. Gue lihat itu di anak gue juga punya
apa ya, attention seeker gitu, in a good way, not in a bad way. Dia suka tampil, suka do something gitu, dilihat orang. Nah, gue punya benih itu sehingga gue suka banget tampil, pelayanan segala macam. Tapi gue belum ngerti esensinya apa sih gitu loh. Tapi gue udah mulai pelayanan. Waktu gue SMP kelas 3, gue dapat penglihatan waktu lagi mandi. Lagi mandi gue dapet penglihatan, gue dibawa Tuhan ke satu panggung. Dan di situ ada cahaya terang banget, ada satu orang, gue nggak bisa lihat mukanya ya, terang banget, dan dia bilang gue akan pakai lu untuk jadi berkat. Tapi impresinya gue beda, tafsirannya gue pada itu jelas ya, aku akan jadikan kamu berkat. Di kepala gue tuh gue nangkep gue akan jadi kaya, gue akan jadi terkenal. Salah gitu loh. Jadi memang pesan yang benar pun kalau kita nggak punya hati yang benar bisa dapat penafsiran yang salah gitu loh. Iya kan? Bagus banget. Iya, makanya firman padahal isinya tuh jelas gamblang gitu. Tapi kalau dibacanya dengan intention untuk diri sendiri, dengan ego, dengan kepahitan, itu jadi hal yang salah. Ke-mixed up gitu iya. Ya, ke-mixed up. Bener. Akhirnya waktu SMA gua itu gak punya pikiran buat belajar, tapi pengennya ikut ajang pencarian bakat. Got Talent, Idol, X Factor, semua ya lah. Waktu itu lagi gencar-gencarnya. Iya. Keren banget. Tapi gak ada yang naik bro, Iya. gak ada yang kena. Pertama juga secara skill gue juga belum, gue gak melatih diri gue cuma berpikir gue akan jadi kaya, gue akan jadi terkenal. Dan gue pun masih gak mengenal sungguh-sungguh kasih Tuhan tuh seperti apa, tujuan hidup gue tuh seperti apa yang Tuhan mau. Gue cuma taunya itu doang. Sampai gue ini orangnya cukup banyak ngomong ya. Iya. Gitu. Waktu di SMA itu gue selalu ngomong ke orang-orang, doain gue ya, gue bakal ikutin ini. Gue udah pernah dapat penglihatan loh. Gitu. Kalau gue cerita sekarang, gue dapat penglihatan dan sudah terjadi kan keren ya. Iya. Kalau dulu kan belum terjadi, kayak, tapi gue udah ngomong apa sih? Iya, gitu. Kayak ngomongin gitu. Kalau di Brave Talk tuh si Aldo bilang aneh lu gitu kan. Emang orang aneh gitu, kayak terlalu banyak omong gitu kan. Akhirnya gue malu sendiri. Pas udah 3 kali gue cobain tuh gak ada yang lolos. Gue malu banget. Sampai gue tanya, Tuhan beneran gak sih? Kemarin apa jangan-jangan gue halu doang? Jangan-jangan halusinasi. Tapi penglihatannya SMA ini. Pas lu mandi tuh di SMA gitu? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Oh iya benar. Iya, jadi gue pikir apa yang pas SMP itu gue cuma halusinasi ya. Cuman lu buat gitu, bukan lu buat gitu kan. Lu buat bukan lu buat. Iya, jangan cuma gue buat doang, gue buat gitu kan. Gue ingat banget di WC sekolah itu, gue kelas 2 SMA, di WC sekolah gue lagi cuci tangan, tiba-tiba ada suara di dalam hati gue ngomong, kamu kemana aja. Gue langsung kayak, kok gue masih dengar suara Tuhan ya. Iya. Ini aneh, this is so weird gitu. Gue langsung berasa Tuhan aneh banget, dan gue berasa kok Tuhan sesayang itu sama gue. Gitu. Itu cukup unik sih, karena gue gak sedang melakukan dosa yang sampai gimana ya. Iya. Tapi gue merasa di titik terendah gue, karena gue cukup malu banget. Iya, lo udah ikut semua. Iya, gue udah ikut semua, dan ibaratnya tuh gue udah menggaung-gaungkan itu seakan-akan tuh itu benar gitu. Sedangkan gak kejadian kan. Dan gue di sekolah, setelah cuci tangan itu, di sekolah gue gak bisa fokus belajar. Gue cuman ngerenungin kasihnya Tuhan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ditariknya gue malah ngerenungin Injil sih. Gue ngerenungin, kok Tuhan mau mati buat gue ya? Kok Tuhan mau ngomong sama gue ya? Padahal kan gue jahat gitu loh. Dari kemarin gue cuma mikirin diri gue sendiri, gue gak mikirin dia gitu. Gue gak peduli dia mau ngomong apa. Gue masih bolak-balik jatuh dalam dosa. Tiba-tiba gue jadi refleksi ke diri sendiri. Dan seharian gue cuma mikirin, Tuhan itu kan super powerful. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Kok dia mau mati buat gue ya? Malah ditariknya ke sono bro. Iya, malah ditariknya jauh banget itu ya. Iya, aneh. Dari talent dan got talent, dari penglihatan, tiba-tiba nyampainya ke situ. Nyampainya ke situ di hari itu. Sampai gue gak bisa jawab, dan gue bingung, kok Tuhan mau mati buat gue? Itu gue gak ketemu jawabannya hari itu. Padahal gue udah jadi Kristen kan dari seumur hidup gue. Gue gak ketemu jawabannya. Gue sampai bingung, kok Tuhan masih mau panggilin kita semua ya? Sampai pokoknya jadi orang kayak deep thinking banget lah. Kayak ibaratnya lo lagi pakai DeepSeek atau lo lagi pakai ChatGPT, lagi modenya deep search tuh. Gue lagi deep search banget tuh di otak gue. Gue berpikir keras nggak ketemu jawabannya. Dan gue telepon bokap gue. Ingat banget tuh pakai Nokia waktu itu teleponnya. Oh itu Nokia. Nokia. Terus udahannya telepon, gue bilang ke bokap gue, Pah, kenapa Tuhan mau mati buat manusia sih? Kan Tuhan maha tahu, waktu dia mati tuh dia tahu dia akan mati untuk orang-orang yang ujungnya akan berbuat dosa lagi, orang-orang yang ujungnya tuh akan nyakitin dia lagi. Kok mau mati buat manusia? Kenapa? Aneh. Padahal kan dia bisa lakukan segala sesuatu. Dia bisa hancurin bumi, bikin yang baru, bisa. Nggak ada yang mustahil buat dia. Betul. Tapi kenapa dia milih yang kayak udah rusak? Iya, ini nyusahin dia gitu loh. Nyusahin banget gitu. Ini sesuatu yang kalau gue jadi Tuhan gue juga nggak mau lakuin gitu. Ngapain? Bokap gue cuma ngomong satu kalimat, dan itu kayak
itu kayak KKR buat gue sih. Iya, itu kayak KKR. One phone call away itu judul KKR. Bener. Itu bener-bener kayak khotbah 45 menit kalau kata almarhum Radit ya, Radit Tiawan. Bokap gue cuma bilang karena manusia berharga. Wah, itu doang cuy. Itu gue nangis, tiba-tiba gue nangis. Gue langsung ngerasain kayak Tuhan peluk gue dan Tuhan bilang, aku tuh nggak pernah kemana-mana loh. Kamu yang kemana-mana gitu. Dan di situ langsung gue bilang ke Tuhan, gue pengen kenal kasihnya Tuhan. Gue pengen bener-bener berdoa dan pengen tahu kasihnya Tuhan yang sesungguhnya tuh seperti apa sih. Gue pengen kenal lu Tuhan. Dan gue pengen tahu tujuan lu buat gue tuh apa. Nah di titik itulah gue bener-bener melayani Tuhan. Gue bener-bener punya hubungan pribadi yang real sama Tuhan. Yang bukan cuma agama, tapi bener-bener pengen tahu Tuhan tuh mau apa sih di hidupku, Tuhan mau ngomong apa. Jadi gue baca firman tuh tadinya sekali lewat, tapi mulai hari itu setiap ayat tuh kayak speak so loud gitu. Direnungkan, dikontemplasiin. Yes. Dan itu bukan karena gue paksa renungin, tapi karena memang gue rindu buat ngerenungin. Gue pengen tahu nih. Kehausan itu muncul karena gue sadar Tuhan sesayang itu loh sama gue. Disitulah, dan pada saat itu keinginan gue buat terkenal hilang. Gue cuma bilang Tuhan, apa yang lu mau itu yang gue mau. Gitu. Iya. Jadi apa yang lu punya, apa yang lu ingin buat gue itu yang gue pengen gitu. Dan pada saat itu gue inget banget di tahun 2015 gue sempat kerja di wedding di salah satu wedding entertainment, sempat jadi adminnya juga, sempat bantu nyanyi juga, udah sekitar 1,5 tahun lah. Gue belum jadi MC lagi itu. Tapi itu gue masih jelek banget sih. Terus gue mulai gak damai sejahtera, gue berasa kayaknya gue bukan di sini deh tempatnya. Gue inget banget gig terakhir gue udah mau mundur dari wedding, dari dunia entertainment lah. Gue udah bilang membulatkan tekad gue mau fokus di gereja gitu. Gue mau fokus di gereja karena gue udah gak pengen yang lain, gue pengen Tuhan doang. Gitu. Haleluya gitu. Itu lagi rohaninya banget dalam tanda kutip ya kan, baru-baru bener-bener dia. Dan waktu gue nyanyi di gig terakhir itu di Bekasi, ada satu orang namanya Kak Vicky, dia MC-nya. Bukan lu. Kalau siapa tahu ketemu lu ya di sana. Enggak, gue masih SMA itu. Iya bener. Terus ketemu si Kak Vicky itu, dia MC, dan waktu denger gue nyanyi dia ngomong, lu gak cocok dari panggung kecil, lu harusnya di panggung gede. Lu cobain deh acara Just Duet. Nah dia suruh gue ikut ajang pencarian bakat, yang dimana gue langsung dengan rohaninya gue, Kak gue tuh udah coba begini. Jadi gue ceritain tadi gue ceritain bahwa gue sempat jauh dari Tuhan dan sekarang gue udah gak pengen yang lain. Kak gue mau melayani Tuhan aja. Kata dia, kamu coba aja dulu gitu, kamu coba aja dulu. Dan gue ngobrol sama mentor gue, namanya Julius juga lagi. Pas banget nih. Itu ya kalau gue mentor. Ya kalau lihat di Instagram gue ada satu orang yang gue posting, dia sama istrinya, dia sekarang udah nggak bisa ngelihat lagi, cuci darah 2 kali seminggu, jadi kesehatannya merosot banget. Padahal masih cukup muda. Karena gaya hidup dia mengaku itu. Tapi dia tuh yang selalu bilang ke gue, yes, waktu gue bilang gue mau melayani Tuhan ke dia, gue mau fokus di gereja, dia nanya ke gue, itu maunya Tuhan, maunya kamu, apa maunya gereja? Tanya Tuhan lagi. Karena gue dulu pikirannya rohani itu berarti selalu tentang gereja. Rohani itu berarti ada di gereja. Tapi dia bilang mau itu rohani, mau itu duniawi dalam tanda kutip, yang kayak kedokteran, kesehatan, ya kan, pariwisata, kuliner, entertainment. Itu semua tuh diciptakan buat Tuhan gitu. Kalau kamu punya hati yang mengasihi Tuhan, semua itu kamu lakukan buat Tuhan, dan itu jadi rohani gitu. Sedangkan banyak juga kan yang kelihatannya dari gereja tapi ternyata mencari pengakuan buat diri sendiri, mengisi ego. Bener banget. Dan itu nggak jadi rohani dong. Iya. Itu jadi daging juga ujungnya, walaupun memang impactnya beda ya gitu kan. Jadi dia bilang kamu harus tanya Tuhan maunya apa. Ya udah, di situ gue cobain ikutin Just Duet itu. Gue bilang ke Tuhan, kalau memang Tuhan mau gue gak cuma nyanyi di gereja gitu, gue akan ikut ajang pencarian bakat ini, dan at least gue masuk 5 besar deh. Masuk gua 5 besar itu? Menang juara 1 Pak. Wah. Tidak disangka-sangka. Suara Yesus itu memang nyata terlihat. Tapi itu yang lucunya tuh di event itu tuh ada almarhum Mike Mohede segala macam. Oh iya. Iya, ada Mei Chan juga, dan Mei Chan tuh komen waktu lu nyanyi, padahal kita nyanyi nggak nyanyi lagu rohani kan, nyanyi lagu-lagu cinta gitu. Kamu kayak lagi bahasa roh gitu waktu lagi nyanyi. Kita ngerasain tuh kayak kamu bawa kita tuh ke hadirat Tuhan. Mereka ngomong kayak gitu. Dan seru banget sih kan di sana kan, orang-orang pada teriakin nama kontestannya kan yang mereka support. Yesua. Kata bokap gue, ini kayak lagi nyorakin nama Yesus nih. Yesua kan bahasa Aramnya Yesus kan.
Jadi bokap gue pas lagi nama Yesus itu, bokap gue sambil angkat tangan sambil ngomong, Tuhan namamu yang ditinggikan, namamu yang ditinggikan. Gue kayak wow. Gue jadi terharu lagi sih ingat momen itu ya. Itu di stasiun TV bukan? Di Net TV. Kalau itu di stasiun TV, Net TV, berarti otomatis banyak kan ya orang. Gila, seru banget. Jadi itu seru banget sih. Nah, cuman yang terjadi ada, itu sih gue startnya dari sana. Terus kalau dibilang mulai start teduhnya adalah di 2019 kan. Itu kan gue menang ajang pencarian bakat 2016. 2016 itu gue menang ajang pencarian bakat sampai 2019 itu kan gak kedengeran nama gue. Kenapa? Karena gue gak mau nyanyi lagu rohani. Jadi setelah Tuhan buka pintu itu, gue lagi-lagi dengan pikiran manusianya gue berpikir bahwa berarti Tuhan udah gak mau gue nyanyi lagu rohani. Padahal Tuhan tadinya cuma ngomong, aku gak mau kamu cuma nyanyi di gereja doang, bukan gak nyanyi lagu rohani. Tapi gue nangkepnya, gue jangan nyanyi lagu rohani deh, biar orang melihat kehidupan gue yang mencerminkan Kristus, gak hanya nyanyian gue. Tapi ternyata Tuhan gak mau itu. Tuhan mau mulut kita memuji dia gitu. Tuhan mau mulut kita menyanyikan kasih setianya. Dan ini panggilan buat gue ya. Untuk gue personal itu, gue awalnya gak ngerti itu. Karena gue pikir ngapain lah nyanyi lagu rohani lah, terlalu rohani. Banyak juga yang nyanyi lagu rohani hidupnya berantakan gitu. Bagus, iya kan? Benar. Jadi itu menjadi, itu yang membuat gue, ya udah gak usah lah, gak usah nyanyi di sosial media, gak usah nyanyi di YouTube. Tapi itu bikin gue kemana-mana. Ngestak. Parah. ya? Padahal orang-orang yang ada di produsernya Just Duet, Steve Lillywhite segala macam, berusaha bukain gue pintu gitu. Berusaha bener-bener mereka masukin gue ke OST film Ayat-Ayat Cinta 2. Ya kan, pokoknya mereka berusaha lah bakar uang buat gue. Tapi memang kalau bukan Tuhan yang buka pintu, gak ada yang bisa buka pintu. Gak ada yang bisa. Manusia berusaha promoin segala macam, gak ada yang naik. Gak ada yang naik. Sampai teman-teman gue bilang, udahlah, suara lu gak cocok, gak ada penyanyi Chinese yang naik. Itu loh, unless lu go internasional, lu ke Malaysia, ke Singapura, atau lu ke US. Iya. Kalau enggak, lu gak bakal, kecuali lu cewek. Agnes ada. Coba penyanyi cowok Chinese gitu, gak ada cuy. Cindo, gak ada. Sampai dibilang, udah lu dagang aja lah, bisnis aja. Itu ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, temen gue yang lumayan nyeleneh itu. Ini 2017 sampai 20 nih, 19. Yoi, jadi gue kayak, apa iya ya, apa gue dagang ya? Wah itu gue di titik terendah tuh 2018 tuh sampai akhir. Udah nyobain kan segala cara 2018. Gue ingat banget itu 2018 pertengahan tuh Indonesian Idol-nya yang ada Marian Jola, Brisya Jodi segala macam. Oh iya. Gue ingat. Gue lagi nonton itu subuh-subuh gue gak bisa tidur. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama gue. Yes, kamu ingat gak sih waktu itu tuh kamu udah gak pengen terkenal loh. Kamu tuh gak pengen ikut ajang pencarian bakat lagi. Kamu tahu gak kenapa kamu dibukakan pintu sama aku? Ya karena Tuhan gak mau aku cuma nyanyi di gereja doang. Iya karena aku mau kamu nyanyiin kasihku ke lebih banyak orang. Cuman pertanyaannya, gimana orang-orang bisa semakin mengenal aku melalui kamu kalau kamu aja takut untuk menggunakan talenta kamu memuliakan aku? Itu gue langsung kayak, iya juga sih. Nah di 2017 sampai 2018 itu gua sampai 2019 itu ya. Pastor Ragu Lewi udah pernah mampir belum ke sini? Udah. Yes, beliau benar juga mirip sekali dengan Anda dulu. Iya, dia juga kabur dari panggilan. Betul banget. Saya ada di momen dimana dia yang bilang tuh, Gue mau bikin gereja tapi nggak under New Wine dan nah ini kita tuh ada di Komsel itu yang dia diriin. Jadi dia bikin Komsel untuk influencer yang mediocre lah ya kayak kita ya. Iya. Waktu itu pada masa itu. Nah di situ gue ketemu sama yang namanya Yosua Gunawan. Yosua Gunawan adalah produsernya Eklat Story. Iya. Ya kan ketemu Willy juga, Willy-nya yang ex singernya Eklat. Kita satu Komsel di sana sebulan 2 kali lah kita ketemu worship bareng dan gue yang selalu lead worship kan. Di 2018 itu entah kenapa gue akhirnya baru nanya Yosua, gue ngobrol kayak udah mentok gitu, gue nanya out of nowhere, gue bilang, Yos, kan lu udah lama di YouTube, menurut lu gue kalau bikin YouTube channel apa ya? Gue udah mentok banget nih, kayaknya gue harus bikin YouTube channel. Dia bilang, worship lah Yes. Hah serius lu? Ya iyalah, talenta lu di sana dan kita semua diberkati banget dengan cara lo nyembah. Gue bilang, tapi udah ada Andi Ambarita. 2018 kan Andi. Iya, Andi ntar gue kayak ikut-ikutan Andi. Beda kata dia. Beda cara lo nyembah dan cara Andi nyembah beda. Oh setuju dia bilang banget. gitu. Dan gue oke. Tapi gue gak ada peralatan Yos. Gue kere. Handphone gue dikasih orang gitu. Jadi kayak gue masih ngekos gak ada. Bener-bener kere lah. Dan gue bilang ke Yosua, lu mau gak team up sama gue, kita bikin channel ini? Ya kan gue tahu dia juga sibuk nih. Mau gak dia ya?
Karena kan dia udah punya home recording sama ada ya kamera ada gitu kan buat eklat kan. Equipmentnya udah ready lah walaupun di rumah. Ya, gue bilang ke dia. Dia bilang gue doain dulu 2 hari ya. Oke, siap. 2 hari itu didoain, dia bilang oke, confirm. Dan Pastor Gue Lewi hadir di saat syuting pertama, ingat banget tanggal 29 Maret 2019. Gue ingat gak lupa. Terjadi kebangkitan rohani. Wah, itu kita recording 3 lagu. Hatiku percaya, terus mujizat itu nyata dan satu hal yang ku rindu. Itu ada Pastor Gue Lewi di situ dan dia bilang, "Lu kasih nama Saat Teduh ya, #Saat Teduh. Kayaknya namanya bagus deh." Oh, oke, siap, Pastor. Dan gue kepikiran konsepnya adalah hitam putih ya supaya orang-orang fokusnya nggak sama videonya tapi mereka bisa dibawa masuk hadirat Tuhan gitu. Padahal alasan lucunya adalah gue tahu deh. Boleh nggak gue coba nebak? Apa? Karena itu melambangkan kedukaan, bukan deh. Bukan. Ya, ternyata gue nggak sepinter itu. Alasan lucunya apa? Alasan lucunya ini agak kurang pinter sebenarnya. Oh, gitu. Alasan lucunya adalah supaya orang-orang nggak notice kalau gue gak ganti-ganti baju. Kan orang nggak gitu peduli kan hitam putih. Jadi gue pakai bajunya sama terus orang nggak. Kalau nggak kan di komen, "Kak ganti baju dong Kak, masa bajunya itu terus." Lu tahu netizen kan? Iya. Lu pakai baju itu terus diomelin gitu. Jadi Tolong saya screenshot nih coba 5 video dari video waktu itu. Anda coba lihat. Yang berubah angle doang, baju sama. Baju sama ya. Baju sama rata-rata. Bagus banget itu. Gitu. Jadi ya itu alasan lucunya. Iya. Dan di saat itu cepet banget sih grow-nya bro. Itu dalam waktu sebulan jadi 10.000 subscriber, setahun 175.000 dan sekarang udah mau 500.000 karena subscriber. 2019 mulai kan 29 Maret tadi. Terus habis itu tahun depannya COVID. Semua orang gereja belum ada yang ready. Yes, benar. Dan itu ternyata menemani umat Tuhan buat mereka di masa-masa kelam mereka. Bener, termasuk si Bapak Andi Ambarita itu lu juga meledak sekali di situ. Iya, bener. Makanya kita berdoa lah itu. Dan pada saat itu tuh Tuhan cuma taruh di hati gue bahwa make it simple gitu. Karena kan pada masa sebelum COVID itu gereja-gereja mulai pusingin lighting, pusingin sequencer. Ayo dong lebih complicated worship lah ya. Iya. Sedangkan Tuhan ingetin gue, ajak umatku nih untuk bisa mereka simple worship lagi. Bahwa dengan piano, dengan gitar yang sederhana, ketika hati lo itu fokus sama Yesus, lo bisa tetap ngalamin Tuhan gitu. Nah itu sebenarnya pembicaraan kita hari ini. Dan itulah akhirnya sampai gue bener-bener start itu 2019 bener-bener pelayanan. Wow. Dan sampai sekarang sama Eklat pun kita jadi pelayanan juga. Di Eklat gue gantiin Willy di 2019 tahun yang sama gantiin Willy dan Tuhan bawa naik juga melalui lagu Rambut Warna-Warni bagi Gulali, ya kan. Dan sekarang kita diundang kemana-mana kita selalu bawain lagu rohani juga dan full Eklat yang ngisi gitu ya. Iya, kalau Eklat ya sama gua tapi kita selipin lagu rohani dan kita doain mereka juga. Ada satu hal yang tadi gua nangkep nih tentang yang namanya complicated worship. Itu lumayan bagus tuh. Enggak, itu lu yang ngomong bukan gue. Iya. Gua boleh minum. Boleh dong, masa enggak. Nah, pas lu mulai mendapatkan gitu pesan-pesan itu kayak make it simple, bahwa sebenarnya worship itu adalah lu nggak perlu sesuatu yang ribet, nggak perlu sesuatu yang nampaknya terlihat begitu banyak persiapan, sequence dan segala macam, harus pakai drum dan sebagainya. Hanya pure lu bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kan kita melihat ada begitu banyak teman-teman kita yang mungkin struggle di dalam praise and worship. Ada begitu banyak dari gereja yang mungkin struggle banget nih persiapin praise and worship. Dan di saat yang sama, jemaat itu struggle banget nyari mana ya gereja yang tanda kutip keren banget nih buat gue datengin, buat gue praise and worship. Nah, gue tarik balik dikit. Kalau kita ngomongin satu praise and worship, buat elu, praise and worship yang benar tuh gimana? Karena gue tahu, banyak dari kita tuh sebenarnya bingung. Kenapa kita nyanyi harus di gereja? Kenapa kita nyanyi harus dengan equipment dan alat musik? Kenapa harus ada worship leader, pemusik, dan sebagainya? Yang akhirnya muncul tuh kata lu bagus, complicated worship itu. Sebenarnya praise and worship itu apa? Nah, itu. Buat gua ya. Yes. Praise itu kan sebenarnya kan puji-pujian. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang buat gua pribadi, inti dari praise and worship itu adalah puji-pujian yang membawa kita kepada penyembahan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Jadi penyembahan itu bentuknya gak cuma puji-pujian.
kasta tertinggi atau level tertinggi. tertinggi. Level tertinggi dari penyembahan ya ketaatan kita. Gitu. Obedience. Always worship itu pasti equal obedience. Jadi kalau lu bilang lu menyembah Tuhan tapi lu nggak obey, it's not worship gitu. Jadi ya worship itu postur hati lu yang memang mau tunduk. Kenapa tunduknya? Lu tunduk karena lu sadar bahwa Tuhan itu yang mati buat lu, Dia yang udah bangkit buat lu, Dia yang menyertai lu dalam Roh Kudus, Dia yang providing lu. Nah, itulah dasarnya kenapa akhirnya kita jadi Tuhan, aku mau obey sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya, jadi aku mau obey. Nah, puji-pujian itu menuntun kita kepada hati yang bisa nyembah. Karena puji-pujian itu kan isinya kan tentang sifat-sifatnya Tuhan. Iya. Kesetiaannya, pengorbanannya, penyertaannya, ya kan? Makanya puji-pujian itu harus berfokus pada Yesus, bukan pada manusianya. Iya. Karena mungkin ada kata-katanya sedikit tentang keadaan kita, tapi akhirnya kita direct itu untuk kembali lagi ingat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang mulia, yang kudus. Yang akhirnya setelah kita menyanyikan itu, hati kita yang tadinya mungkin gak taat, jauh, akhirnya dilembutkan dan sadar lagi, oh iya loh, Tuhan tuh segala-galanya. Aku mau balik lagi ke Tuhan. Nah, akhirnya lahirlah penyembahan itu. Makanya tujuan dari praise and worship itu adalah sebenarnya yaitu puji-pujian yang dinaikkan, yang dinyanyikan, yang ujungnya menuntun kita pada pertobatan dan penyembahan. Pertobatan dan penyembahan. Gitu. The end goal pada akhirnya. The end goal. Tapi perlu obedience. Oh iya dong, itu jadi bentuk tertingginya ya obedience gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan bahwa banyak kan beberapa gereja-gereja bilang mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Gue lebih suka ya it's part of the bentuk ya dari penyembahan. Tapi itu bukan keseluruhannya. Keseluruhan penyembahannya hidup kita. Yang obey, yang mau dipimpin sama Roh Kudus. Berarti boleh nggak kalau gue penasaran? Ya. Misalkan berarti kita menemukan bahkan kita sendiri ya, gue akan mewakili diri gue sendiri deh. Misalkan gue ini adalah orang yang datang ke gereja, amazed banget dengan bagaimana mereka mengatur pola ibadah dan juga praise and worship-nya, dan gue bernyanyi, tapi gue hanya bernyanyi, tidak ada obedience di dalam hati gue, berarti itu bukan praise and worship dong. It's just praise, it's not worship. Yes, it's just praise. Makanya kan Yesus bilang, bangsa kalau nggak salah dalam kitab Yesaya ya, Tuhan bilang bangsa ini memuji aku dengan mulutnya tapi hatinya jauh daripada aku. They just praising but not worshiping. Hatinya jauh, punya berhala yang lain. Nah, worship itu kan kita kan mendambakan Tuhan kan. Kita ya bahasa mungkin agak literalnya memberhalakan Tuhan. Nah, tapi ternyata waktu kita memuji Tuhan, berhala di hati kita tuh bukan Tuhan gitu. Sesuatu yang lain. Ada yang lain. Idolnya kita bukan Tuhan. Tapi kalau kita bilang kita nyembah Tuhan tuh kita idolizing Him. Kita benar-benar mengagumkan Dia. Meninggikan Dia di atas segala-galanya. Pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Nah, tapi kan banyak di antara kita memuji Tuhan. Ujungnya permasalahan kita yang sedang kita. Gue baru mau bilang aku butuh bantuan. Iya. Walaupun Tuhan tetap tetap tolong. Tetap tolong, benar. Tuhan tetap tolong karena Tuhan tahu ya itu semua kita semua butuh. Iya, dan kita semua memang punya pergumulan itu gitu loh. Tuhan nggak jadi karena kamu nggak idolizing aku, kamu idolizing yang lain, aku nggak mau lah. Ya kan Yesus sudah mati buat kita ya. Jadi Dia tetap mengasihi kita, Dia nggak berhenti mengasihi kita. Tapi kitanya yang jadi berhenti mengasihi Dia. Wow, gitu kan? Nice banget ya. Tapi puji-pujian itu yang akhirnya membawa kita kembali mengasihi Tuhan. Ketika kita menyanyikannya dengan kesungguhan hati ya, dan memaknainya sungguh-sungguh bahwa setiap kata-kata ini tuh kita resapi, gak cuma karaokean. Walaupun memang di dalam gereja ya lighting dibutuhkan kalau memang kita punya budget, punya teknisi yang bisa mengoperasikan. Ini gak salah, karena kan tujuannya satu, pujian penyembahan yang puji-pujian yang dinaikkan di dalam bentuk dengan complicated itu. Dengan complicated itu. Iya. Itu bisa Tuhan pakai untuk mengembalikan hati-hati yang hilang. Gue setuju. Domba-domba yang hilang. Ya, jadi nggak perlu kita jadinya ngapain buang-buang uang. Ya kalau memang ada bisa digunakan dan memang Tuhan sediakan SDM-nya, ya why not gitu. Itu kan akan lebih mendukung. Tapi kita jangan sampai terpatok jadinya kalau nggak begini Tuhan nggak hadir. Kalau nggak begini hadiratnya nggak berasa. Bagus sekali itu. Nah, jangan jadikan itu jadi standar gitu. Enggak.
Ya kita pakai itu memang untuk nangkep jiwa-jiwa. Tapi sekalipun nggak ada itu semua, ketika hati kita benar-benar fokus memuji, menyanyikan sifat-sifatnya, karakternya, pengorbanannya, ya di situ kita akan dibawa kepada hati yang menyembah. Gitu. Lu pernah nggak? Tadi gue sempet keinget tiba-tiba cerita lu lagi di zaman-zaman nge-stuck gitu. Iya. By the way ini dingin banget di sini ya. Iya benar. Gila, Ayo ya. kita Pegangan tangan ya. biasa ada yang ngomong kuasa Roh Kudus tuh hangat kan. Iya. Di sini makanya dingin. Dingin banget loh. Sorry banget lah, kita Nggak matiin apa-apa, AC nggak aja. apa-apa. Nggak, karena AC lu tuh ngarah langsung ke lu. Oh, pantesan. Iya makanya ini deh. Gue kira mungkin karena hembusan Roh Kudus loh. Udah hembusan Roh Kudus. Ya. Kira Gila. hembusan Roh Kudus. Tiba-tiba Adem-adem angin gitu, kehangatan sepoi-sepoi tiba, kan. Gue tiba-tiba merasakan Roh Kudus. Sorry lu. Aman dong. Cuma waktu di masa-masa lu lagi menghadapi yang namanya nge-stuck itu, Ya. lu pernah nggak stop bernyanyi untuk Tuhan? Maksud gue adalah ketika lu di dalam masa lu ngerasa lost, mungkin bisa cerita yang lain, mungkin bisa masa yang lain, tapi ketika lu merasa lost dan lu datang bernyanyi dan lu hanya dengan flat bernyanyi, tidak dengan hati lu tapi dengan mulut lu pernah nggak merasa lost di dalam penyembahan itu? Jenuh gitu maksud lo? Yes. Mungkin kalau dibilang jenuh enggak ya. Enggak. Tapi kadang malas untuk memulainya. Ada suatu titik kayak aduh diam dulu deh, kayak capek banget deh. Gitu. Dan akhirnya ya gue cuma dengerin lagu rohani doang gitu loh. Tapi ketika gue start nyanyi, entah kenapa gue selalu di bawah Tuhan tuh masuk aja gitu. Kepelatarannya. Maksudnya ketika gue start nyanyi, gue nggak bisa tuh nyanyi tentang sifat-sifatnya tapi nggak pakai hati gue, kayak it's impossible buat gue. Gitu. Untuk di saat ini ya, gue belum pernah sih ngalamin nyanyi tapi hati gue jauh gitu. Gue belum pernah kalau gue pribadi. Karena setiap kali gue nyanyi, Tuhan kayak tarik gue ke hatinya dia gitu sih. Makanya sering banget gue waktu lagi nyanyi ujungnya gue nangis gitu. Gue nggak bisa ngomong dan gue dijawab Tuhan gitu kan. Tapi dibilangin jenuh, gue mungkin jenuh dengan ngebayanginnya ya aduh harus flight lagi gitu. Atau harus pelayanan lagi. Tapi when nyampe di tempat pelayanan, ketika itu kita start rehearsing, kita start worshiping, praising, it's just gone gitu. Yeah. Kejenuhan itu hilang gitu. Dan ada peace ya, ada joy yang lo nggak bisa ngomongin sih. Iya benar, setuju Gitu. banget. Tapi kalau dibilang pas lagi bangun, sometimes ada perasaan kayak, oke, kita harus begini lagi, oke, another shooting, another. Apalagi pas zaman COVID itu kan nggak ada yang lain yang perlu dilakuin selain shooting. Rekaman. Tapi tiap kali keyboardis gue udah mulai main, udah mulai dentingin pianonya, gak tau kenapa gue selalu dibawa Tuhan tenggelam sih. Gitu sih. Wow. Mungkin ketulusan ya, maksudnya keapa adaan ya. Gue gak berusaha berpura-pura gitu. Gue gak berusaha berpura-pura bahwa I enjoying this. Enggak, tapi gue bilang Tuhan gue lagi capek. Tapi waktu gue nyanyi, Tuhan tarik kecapean gue itu. Karena mungkin gue datang ke dia dengan ketulusan itu. Dengan kejujuran itu bahwa Tuhan ada pelayanan ini aku capek sebenarnya. Please help me gitu. Gue gak berusaha to make it up kayak I'm not tired atau exhausted gitu kan. Tapi ketika gue datang dengan ketulusan dan kejujuran itu, gue start nyanyi, Tuhan reveal gue. Gila. Gitu sih. Gila banget ya. Ya mungkin banyak orang capek di pelayanan karena mereka berusaha pakai topeng. Wow. Iya, seharusnya lu datang pelayanan lu bilang lu capek, gue capek, tapi gue mau tetap melayani. Gue mau melatih diri gue tetap melayani. Dan kita akui loh, nggak kita bilang enggak, aku nggak apa-apa, it's okay, aman. Gue nggak aman sih, gue capek sih. Tapi gue tahu ini sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Gue mau lakuin ini sama Tuhan. Gue yakin Tuhan akan kasih gue kekuatan. Di situ ada kekuatan. Ih, keren banget. Jadi nggak munafik, beda. Kita mengakui keberadaan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Bukan kita tutupi. Dan akhirnya jadi munafik gitu loh. Gitu. Keren sekali, brother Yesua Abraham. Jadi itu yang ada di Yohanes 5 kalau nggak salah ya. Benar nggak ya gue? Harusnya benar. Asik, harusnya benar. Gue juga mau bilang benar tapi karena gue nggak tahu. Pokoknya tentang perempuan Samaria. Yang Yesus ngomong tentang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu kan beberapa orang tafsirin berbahasa roh. Tapi itu bukan itu. Iya. Itu bukan itu gitu. Walaupun gue karismatik. But it's not worshiping in the spirit. Worshiping in the spirit adalah dipimpin oleh Roh Kudus.
Hidup berjalan seturut dengan tuntunan roh. Iya. Ya dipimpin oleh roh bukan daging. Itu penyembahan di dalam roh. Dan itu bukan terjadi hanya di gereja. Yes, itu keseharian seluruh hidup kita. Dan yang kedua, jangan lupa kebenaran. Loh, berarti dipimpin roh hidup dalam kebenaran firman? Bukan. Kebenaran itu bukan tentang kebenaran firman. Kebenaran itu bahasa aslinya adalah tentang true. Kebenaran yang this is us, kebenaran gitu. Bukan yang ditutupi, bukan yang dibuat-buat. Jadi keapaadaan, kemurnian. Apa ya bahasanya? Genuine, tulus. Yes, sincerity. Sincerity itu, kebenaran tuh itu. Jadi keapaadaan. Makanya dibilang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu bisa dibilang, Tuhan ini aku rusak, aku hancur, aku capek, aku lelah, tapi please Holy Spirit lead me. That's worship in the spirit and the truth. Gitu cuy. Belajar mengikuti, belajar follow roh. Tapi kita gak hidup dalam kebohongan, gak hidup dalam kebohongan diri sendiri. Ya kita deny daging kita. Yes. Tapi kita mengakui keberadaan kita gitu loh. Kita gak jadi tukang munafik yang pakai topeng gitu. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ih, gitu. Keren banget. Kata pertama lu tadi yang keluar tuh ketulusan. Keapaadaan. Yes. Jangan sampai lu pelayanan dengan ketopengan. Gua rasa itu juga mewakili kebanyakan dari kita orang-orang percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, datang ke gereja. Apakah lu datang dengan topeng gitu? Wow. Apakah kita semua datang dengan topeng, akhirnya tepuk tangan, nyanyi, angkat tangan. Tapi akhirnya di hati lu tuh sebenarnya ya lu cuma ingin memuaskan diri lu. Lu cuma ingin mengisi diri lu dengan nyanyian-nyanyian yang lu nyanyikin. Lu merasa lu bernyanyi untuk Tuhan. Kita merasa bernyanyi untuk Tuhan, tapi sebenarnya kita lagi bernyanyi untuk mengisi hati kita. Akhirnya kita gak jujur. Ih, keren sekali tidak jujur itu. Nah, buat menjawab hal itu sebenarnya ya, untuk belajar mengetahui gimana sih cara kita jujur dan tulus bernyanyi untuk Tuhan. Gimana cara kita tahunya gitu? Kalau ketika kita datang, ini untuk kita semua ya, orang-orang yang datang ke gereja beribadah, dan gue percaya kita datang ke gereja dan beribadah, kita datang tuh praise and worship beneran untuk Tuhan, bukan untuk mengisi hati kita. Gimana cara kita tahunya, Brother Yeshua? Bagaimana cara supaya kita bisa ada di titik itu gitu? Iya, supaya kita tahu, oh kita nyanyi ini bukan buat kita doang nih, buat Tuhan gitu. Gue yakin kalau kita bernyanyi, kita juga pasti mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu. Tapi kan sebenarnya bukan itu tujuannya gitu. Betul. Makanya balik lagi ke Injil sih. Memang kita harus sadar siapa kita di mata Tuhan dan siapa Tuhan buat kita. Gitu. Bahwa Dia itu kan Bapa yang baik. Dia juru selamat. Dan Dia adalah penghibur, penolong yang gak pernah ninggalin kita. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan itu seperti itu. Dan kita ini adalah anak-anak yang sudah ditebus, anak-anak yang selalu dikasihi Tuhan. Nah, ketika kita udah sadari hal ini, penyembahan kita gak akan fokus lagi pada diri kita sendiri. Gitu. Makanya kita perlu untuk terus merenungkan sih bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Ya, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita kan. Yesus sudah mati buat kita, darahnya udah tercurah buat kita. Ya, memang back to the gospel gitu. Back to the gospel. Bener. Kalau enggak, sorry ya, kalau kita bilang aku nyembah Tuhan sekarang karena aku sudah sembuh dari sakitku. Men, sembuh dari sakit, sehat bisa sakit lagi. Aku nyembah Tuhan sekarang, aku mau melayani karena aku udah ditolong di bisnisku. Bisnis lu bisa suatu hari bangkrut lagi. Iya kan? Maksudnya hal-hal yang kalau karena mujizat, karena pertolongan Tuhan pengen kita ngalamin mujizat dan pertolongannya. Tapi Tuhan gak mau itu jadi landasan kita nyembah. Itu loh. Tuhan mau ya kita nyembah karena Dia. Karena Dia yang mengasihi kita. Dan salib itulah yang gak akan berubah kan. Iya dong, sisanya akan berubah. Yang tadi kesehatan akan berubah, bisa sakit lagi. Kita lagi happy, apalagi karena perasaan. Atau banyak yang bilang, aku berasa banget nih nyembah Tuhan karena hari ini, sorry ya ini agak eksplisit, aku udah gak masturbasi selama seminggu. Lalu pas lu masturbasi berasa Tuhan jauh. Loh berarti penyembahan lu menyembah karena kebenaran lu dong. Lu pusat kebenaran lu berarti diri lu sendiri dong. Kalau lu menyembah karena Tuhan, lu mau lagi jatuh atau enggak, harusnya lu tetap nyembah Tuhan. Lu tetap merasa dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Dia udah mati buat lu. Gitu. Jadi jangan sampai kita ke gereja akhirnya ya fokusnya bukan pada pribadinya gitu ya, tapi malah pada diri kita sendiri tadi. Iya.
Nah, makanya kita harus ingat itu. Bahwa penyembahan itu tentang Dia. Iya. Tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan. Gue sering banget, ini mungkin terakhir ya. Yes. Gue sering banget ketemu berbagai macam teman-teman gue yang akhirnya datang ke gereja itu dengan tujuan karena di sana musiknya lebih bagus. Kursinya lebih nyaman. Oke. Parkirannya lebih banyak. Oke. Dikasih makan setelah ibadah gitu misalkan ya. Gue banyak ketemu teman-teman itu dan gue nggak akan menyalahkan mereka gitu. Gue percaya mereka punya segala macam reason yang mereka bawa gitu untuk kesana kan, untuk beribadah dimanapun lah. Selama yang diibadahkan adalah Tuhan Yesus gitu. Cuma masalahnya ketika gue bertemu dengan mereka dan mereka menyebutkan segala macam reason itu, gue mulai melihat kalau apakah harus di tempat yang menurut lo nyaman untuk memuji menyembah Tuhan. Apakah harus di tempat, makanya sekarang the ugly truth adalah gereja berlomba-lomba memberikan kenyamanan untuk jemaatnya, yang akhirnya orang-orang pada datang ke sana dan menyembah Tuhan gitu. Sekarang pertanyaannya mungkin terakhir adalah ketika kita worship, ketika kita praise gitu ke Tuhan, apakah sebenarnya kenyamanan itu juga dibutuhkan untuk kita gitu, menyembah memuji nama Dia? Wah, ini pertanyaan berat sekali, sorry loh. Gak apa-apa dong. Kalau buat saya kenyamanan itu mungkin dibutuhkan untuk menarik jiwa ya, menarik atensi, gitu kan, menarik orang-orang buat datang. Tapi kalau dibilang apakah berarti jadinya kalau nggak nyaman kita nggak nyembah Tuhan, ya salah dong. Salah. Makanya kan tadi dasarnya penyembahan kita itu bukan karena lighting, bukan karena siapa yang WL, bukan karena musiknya, tapi karena siapa yang udah mati buat kita. Karena siapa yang udah hidup, bangkit, naik ke surga, rohnya tercurah buat kita. Itu dasar kita nyembah gitu loh. Jadi suatu hari mungkin tempat yang tadi kita bilang itu nyaman gak nyaman lagi. Hidup yang sekarang mungkin lagi enak, mungkin nanti lagi gak enak. Namanya kan roda kehidupan berputar. Tuhan proses kita terus kan. Gak selalu di atas. Jadi kalau dibilang menyembah Tuhan karena kenyamanan, atau gereja-gereja nih berusaha untuk membuat tempat mereka senyaman mungkin, kalau itu dijadikan landasan penyembahan ya salah lah. Ya kan? Tapi kalau itu dijadikan sarana untuk menarik lebih banyak orang datang, berdoanya sih lebih banyak orang yang belum kenal Tuhan ya, yang belum mengenal Injil datang, bukan orang gereja sebelah gitu kan. Walaupun banyak yang terjadi orang-orang gereja sebelah juga yang datang ya, cuma perpindahan gereja aja gitu kan. Salaman gitu ya. That's the truth, bro. That's the truth, bro. Ya kan? Bagus banget. But anyway, orang-orang yang pindah-pindah gereja pun kan banyak mereka yang sebenarnya domba-domba yang hilang terjauh kan. Oh iya, bagus. Iya kan? Ya selalu ada positifnya sih kalau ditarik-tarik. Cuman ya harus bertobat juga nih. Kalau cuma goalnya buat narik jemaat orang, ya harus pikirin gimana caranya untuk narik jiwa yang beneran belum kenal Injil. Tapi kalau landasannya cuma sekedar kenyamanan tanpa landasan bahwa kita ini nyembah bukan karena tempat, bukan karena musim, bukan karena lagu, bukan karena mood, tapi karena pribadi yang sudah memberikan nyawanya buat kita dan yang sudah mencurahkan rohnya menyertai kita. Itu yang paling baik dan itu yang paling benar. Gitu sih. Jadi pastikan bahwa landasan penyembahan kita ya Yesus. Bukan yang lain. Bukan musik, bukan apapun, tapi Yesus. 100% setuju. 100% Dan setuju. ketika kita lagi di situasi kondisi yang susah, cara menginjili diri kita paling mudah itu adalah nyanyikan kasih setia Tuhan, nyanyikan pengorbanannya. Karena di situ kita akhirnya akan ditarik kepada hati yang menyembah lagi. Sekalipun di badai yang dahsyat, pergumulan yang berat, ketika kita nyanyiin pengorbanannya, menginjili diri kita dengan cara seperti itu kan, ngingetin lagi bahwa dia udah mati buat saya, dia gak pernah ninggalin saya, rohnya sudah dicurahkan, gak pernah melupakan saya. Di situ kan akhirnya kita bisa bersyukur. Walaupun situasi kondisi kita tuh gak memungkinkan buat kita bersyukur kan. Kalau kayak lagu baru yang gue baru rilis, Walau Gunung Tak Berpindah, kata-katanya begini, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah.
iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jadi ya that's worship, bahwa inilah gue nyanyi karena Tuhan gue setia. Gue nyanyi karena dia gak pernah ninggalin gue. Ya, Itu salah satu momen terspeechless saya sepanjang menjadi podcast. Bagus sekali. Puji Tuhan. Kayak Yesus Abraham. Thank you. Sekarang giliran gue. Fales. Beatbox. Nggak, nanti gue fales. Gue selalu bercanda gini soalnya. Gue kalau jadi WL di gereja lokal gue selalu bilang di antara misalkan 20 orang yang bisa jadi WL, yang paling fales tuh gue. Kalau nggak fales offbeat. Tapi gue bisa bilang yang paling pede itu gue. Cuma yang paling fales gue. Iya. Gitu deh. Bagus. Emang karena tiap orang beda-beda. Oke, what's next? Kayak Yesus Abraham setelah ini. Maksud gue adalah gimana setelah ini di dunia lu melayani udah sepanjang ini. Gue yakin gue minta tolong teman-teman juga, buat teman-teman yang tahu bisa dukung selalu pelayanan Kayak Yesua dimanapun. Tapi what's next setelah ini? Yang pasti akan ada lagu-lagu baru yang akan Lagu-lagu lahir, baru. yang akan rilis. Selalu akan tetap bernyanyi karena saya tidak mungkin berhenti di sini. Nyanyian saya belum selesai. Betul. Bersama dengan Tuhan. Dan yang pasti juga bersama Eklat juga akan ada EP juga yang akan rilis. Terus apa lagi ya? Pergi dan jadikan semua bangsa murid Yes Yesus. dong, pasti dong. Dan juga jangan lupa untuk olahraga. Oh, olahraga ya. Tetap balance life ya, olahraga, terus main game, nonton, apa lagi ya? Ngurus anak. Ada begitu banyak hal indah ya. Oke ya, enjoying this life juga lah pasti. Dan tetap ingat bahwa Tuhan gak pernah ninggalin. Gila, keren banget. Gitu. Thank you so much Kayak Yesus Sama-sama. Abraham. Anda sudah hadir pada hari ini di tempat Sama-sama. ini. Gue yakin banyak dari teman-teman kita yang lagi nonton tuh mendapatkan sesuatu yang baru, Yep. pemahaman yang baru, Yes. cerita yang baru, Amin. terkhusus dari hidup lu, pelayanan lu. Amin. Nyanyian lu yang tadi yang sangat bagus, najis itu gila. Bagusnya bagus najis tuh gitu. Teman-teman, kita minta tolong dukungannya loh buat dukung selalu pelayanan Kayak Yesus Abraham. Ada di Instagram, teman-teman bisa cek banyak karyanya di YouTube, banyak covernya juga di Yes. YouTube, banyak pelayanan juga. Mungkin Yes. datang ke event terdekat atau Yes. enggak tempat lo akan pelayanan terdekat. Yep. Datang langsung, kunjungin langsung, say hi, say hello. Jangan ganggu dia pas dia lagi nyanyi. Oke, siap. Dan teman-teman, kita minta tolong juga untuk follow selalu kita Hello God ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan juga kita minta tolong teman-teman untuk download aplikasi kita. Di situ kita bisa dukung bareng, berdoa bersama. Kita bisa menceritakan pergumulan kita dan saling menguatkan. Oke lah kalau gitu, thank you Kayak Yesus Abraham for today. It's been an honor, keren banget. Thank you untuk Feby, Tata di sebelah sana. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.